Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang terangkat yang menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang seminggu ini. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita ada sampai dengan hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin.
Mari tundukkan kepala sama-sama kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik. Dan hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami, syukur kami. Karena kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Di dalam setiap keadaan mari kita sama-sama kita katakan, God is good. All the time. And all the time. God is good. One more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. Say, God is good all the time. Haleluya, sama-sama katakan, come on. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Dengarkan ini. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Woo. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And one more. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, so we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy that will never end. God is good. Yeah. All the time. All the time. Song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sambil angkat tangan kita nyatakan, though I may not understand all the plans You have for me, but my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Amen. God is good all the time. One more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Everyone say yeah. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Dan kami mau menari menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. One more time say, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is
Tuhan Yesus, sorakan. Tepuk tangan yang meriah, sorak-sorak yang meriah untuk Allah kita, Yesus Kristus. Hey! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sorakan amin. Ini iman setiap kami Tuhan Yesus, kami akan berjalan bersama Engkau. Bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan selamanya. Teruskan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, bersorak-sorai sebab Tuhan kita setia. Sorakan amin. Amin. Satu suara. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya bersamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus, Allah yang setia. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memperkatakan damailah Indonesia. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Haleluya.
Kami berdoa dan berdiri bagi bangsa kami. Biarlah Allah menjadi sumber damai sejahtera, sukacita bagi gerejanya, bagi bangsa, bagi setiap kota-kotanya, setiap pulau-pulaunya dan penduduknya. Dan kami percaya damai, kasih karunia Tuhan melimpah atas umatnya. Kami terus berdoa di tengah goncangan yang Tuhan izinkan, kami akan terjadi kebangunan rohani yang membawa kepada pertobatan dan pemulihan. Sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan menjadi bagian bagi bangsa kami sampai kepada bangsa-bangsa. Kami perkatakan segala produk kuasa kegelapan, roh pemecah belah, adu domba, anarkisme dan kekerasan kami ikat kuasanya dan dipatahkan dari Indonesia. Kami terus berdoa Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa Presiden kami Prabowo dan wakilnya Pak Gibran beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, seluruh anggota Dewan MPR DPR biar sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, memikirkan kesejahteraan rakyat, bekerja berdiri untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Dan biarlah roh takut akan Tuhan memerintah di dalam hati mereka sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan berintegritas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami saat ini membawa Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Lihat pengurapan-Mu berlimpah atas kedua hamba-Mu, diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, Engkau terus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kedua hamba-Mu. Dimanapun kedua hamba-Mu berada, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini, kami terus berdoa untuk generasi Yeremia. Generasi ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai Tuhan generasi ini di akhir zaman. Mereka akan seperti bintang-bintang yang membawa kepada banyak orang, kepada terang Tuhan, kepada kebenaran. Kami percaya ini akan menjadi generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernahkah kita membayangkan hidup tanpa tuntunan Tuhan? Hidup tanpa ajaran Tuhan? Jujur Bapak Ibu, kalau misalnya saya membayangkan hal itu terjadi, saya rasa saya gak akan sanggup. Karena sebagai manusia, kita masih membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, amin. Dalam setiap langkah, dalam hari-hari kita, setiap hal yang kita perbuat, kita masih butuh Tuhan. Masih butuh penyertaan Tuhan, amin. Hari ini kita diingatkan untuk datang ke Tuhan, membawa hidup kita yang mungkin tidak ada apa-apanya ini. Bawa hati, bawa jiwa dan pikiran kita. Serahkan hidup kita sepenuhnya. Apa adanya. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang mengangkat tangan kami. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap, ajar kami, tuntun kami Tuhan. Tapi juga sertai setiap kami Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu.
tubuh, jiwa, dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Biar ini menjadi kerinduan dalam hidup kami, biar Engkau yang mengajari, menuntun setiap kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembah-Mu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu, tubuh, jiwa, dan roh menyembah-Mu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan,
hati yang berserah. Pulihkan hidupku Tuhan. Tuntun aku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dengan hati yang begitu rindu, hati yang begitu berserah. Tuntun aku Tuhan, dan ajar aku Tuhan.
Engkau memegang tangan kami saat kami hadapi badai. Tak pernah kau tinggalkan kami. Ajar kami lebih lagi berjalan bersamamu, berserah hanya kepadamu Tuhan. Takkan pernah kami tinggalkan Engkau. Tak mau kami tukar Engkau dengan yang lain. Sekali Yesus bagi kami, selama-lamanya hanya Engkau, tiada yang lain. Oh haleluya. Syakalabayalalaba. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, mari angkat suaramu dan katakan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang selalu mendengar setiap kita. Dialah yang selalu ada untuk mengajar dan menyertai setiap langkah hidup. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, selama-lamanya Kau Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan, setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah ya Tuhan, ku kuat maupun lemah. kami mau katakan tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, semua karena kasih-Mu Sekarang ku ada. ya Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. sekali
pengharapan kami ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus, selamanya Selama-lamanya hanya takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang sekali kita bisa berjumpa di hari Minggu yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Bapa, hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Beritahukan kami isi hati-Mu Tuhan, karena itu yang terpenting bagi hidup kami. Roh Kudus, kami perlu pencerahan-Mu, kami perlu hikmat-Mu. Ajarkan kami, bukakan rahasia kerajaan Allah. Kami bukan hanya akan jadi pendengar, kami akan jadi pelaku firman-Mu. Karena itu, Roh Kudus beracaralah, ini adalah waktu-Mu dan dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berbicaralah karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, tahukah kita bahwa setiap manusia yang menjelang dewasa dan sudah dewasa itu memiliki kekhawatiran? 60% manusia memiliki kekhawatiran dengan level ringan dan sangat ringan. Tetapi 40% memiliki kekhawatiran berat dan menengah. Ada suatu persamaan dari semua kekhawatiran yang ada, saudara. Hampir semuanya memiliki kekhawatiran akan kematian. Bahkan untuk orang-orang yang tidak percaya, kematian itu adalah sesuatu yang tabu, yang menakutkan, yang tidak boleh dibicarakan. Tetapi bagi kita orang Kristen, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Pertanyaannya, kalau kita hari ini ditanya, jika Tuhan panggil kita hari ini, siapkah kita? Karena banyak di antara kita, walaupun Kristen, kita nggak siap, saudara. Karena ada dua pertanyaan ini yang mengkhawatirkan. Yang pertama adalah kemana kita akan pergi? Apakah pasti ke surga? Yang kedua, bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan? Nah, hari ini firman Tuhan berjudul Prepared to Meet the King. Siap untuk bertemu dengan Sang Raja. Saudara, mungkin ada beberapa ayat yang membingungkan kita.
Contohnya di 2 Korintus 5 ayat 1 yang mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di sini dikatakan Allah telah menyediakan. Apakah itu disediakan untuk semua orang? Karena di Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah nanti kita termasuk bilangan yang terpilih itu, saudara? Karena banyak orang yang merasa sepertinya saya kurang kudus, sepertinya saya kurang benar, sepertinya saya kurang berbuat baik. Apakah cukup untuk masuk surga? Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar dan cukup baik untuk masuk surga, saudara. Tetapi mengapa Efesus 1 ayat 5 mengatakan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kenapa Yesus sudah menentukan kita dari semula? Apakah memang ada teori umat pilihan? Ada orang yang diciptakan untuk dipilih dan masuk surga, ada orang yang memang diciptakan untuk tidak terpilih, saudara. Sehingga terkesan ada anak emas, sehingga terkesan Tuhan sepertinya kurang adil. Hari ini kita akan bahas berdasarkan Matius 22. Background daripada ayat yang sudah kita baca tadi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apa yang melatar belakangi ayat ini, saudara? Nah, di Matius 22 ini dikatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi sang Bapa Allah kita mengadakan perjamuan kawin anak domba untuk anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, siapakah tamu-tamu penting, VIP yang menolak undangan Tuhan? Mereka adalah umat perjanjian yang menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka adalah umat Yahudi, orang-orang Farisi yang masih menantikan kedatangan Mesias. Dalam bahasa aslinya disebut Brit Milah. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki materai, yaitu apa? Sunat. Mereka adalah Abraham dan keturunannya. Nah, kenapa seolah-olah mereka didahulukan? Kita harus tahu bersama, saudara. Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Berarti Tuhan melihat respons Abraham. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur, Abraham dalam keadaan kaya raya, saudara. Hartanya banyak, ternaknya banyak, hambanya banyak. Ketika dia dipanggil keluar tanpa tahu tempat tujuannya, dia tidak bertanya kemana dia harus melangkah. Dia melangkah dengan iman. Respons bahwa ia percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan katakan ia akan menjadi bangsa yang besar, dia dalam keadaan istrinya itu mandul, saudara. Tapi ia percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi ketika Ishak lahir di usianya ke-100 lalu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, itu pun diambil lagi oleh Tuhan. Dikatakan Abraham, aku inginkan anakmu yang tunggal. Saudara, kalau Tuhan minta nyawa Abraham, saya cukup yakin itu jauh lebih mudah bagi Abraham. Tetapi ketika Tuhan minta janjinya yang sudah ia berikan kepada Abraham untuk disembelih oleh dia sendiri, saya yakin hatinya hancur, saudara. Tapi Abraham pagi-pagi benar membawa Ishak ke Bukit Moria, dipersembahkan karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di situ Allah bisa melihat hati Abraham, punya hati Bapa seperti hatinya, saudara. Mempersembahkan anaknya yang tunggal itu gak gampang. Bapa tahu betul itu. Dan ketika itulah Tuhan berkati Abraham berlimpah-limpah. Dia menjadi bapa daripada segala orang percaya. Itu cikal bakal tanda materai itu. Karena Allah kita adalah Allah yang pegang janji, saudara. Lalu kita lanjutin ceritanya. Matius 22 ayat 7-9.
Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara perhatikan, Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak peduli apa background kita, sejahat apapun kita. Ketika kita bertekuk lutut, ketika kita mengaku, Yesus, aku perlu Engkau sebagai Mesias. Aku orang jahat. Yesus katakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jadi tidak ada orang yang benar, saudara. Saya pun tidak benar. Tetapi karena Allah tahu tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang layak masuk surga, ketika itulah Dia berikan anaknya yang tunggal. Karena Dia sayang kepada kita. Karena itulah Dia izinkan kita memanggil Dia Bapa. Kemudian siapakah yang kemudian terundang itu, saudara? 1 Timotius 2 ayat 3-6 mengatakan, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Loh, kalau memang semua manusia diundang, lalu kenapa ada orang yang tidak terpilih, saudara? Kita lanjutkan ceritanya. Ayat yang 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini adalah asal muasal daripada ayat itu, saudara. Kalau kita diundang oleh raja dalam sebuah perjamuan pesta, tentu kita menghargai, saudara ya, karena nggak semua orang diundang. Tapi ini raja mengundang semua orang siapapun mereka. Sehingga kita harusnya lihat undangan itu. Dress code-nya apa? Kita pakai pakaian yang pantas. Jam berapa kita datang sebelum waktunya. Lalu kita bersikap sopan dan hormat selama acara itu. Karena kita tahu ini bukan seorang yang biasa, ini adalah seorang raja, saudara. Tapi kalau kita lihat cerita itu, saudara, orang itu tidak mengenakan pakaian pesta. Kenapa raja menjadi marah? Mungkin orang itu orang miskin. Mungkin orang itu baru bekerja sehingga pakaiannya kotor, pakaian kerja. Tetapi saudara harus tahu background Yahudi pada saat itu. Ketika seorang raja mengundang, ketika seorang bangsawan mengundang, disediakan tempat untuk berganti pakaian. Disediakan pakaian pesta yang layak. Tetapi orang ini tidak mengikuti perintah raja, lalu dia melewati bagian untuk bertukar pakaian dan dia masuk dengan pakaian yang tidak layak. Ketika raja itu bertanya, mengapa engkau bisa masuk dengan tidak memakai pakaian pesta, padahal hambaku sudah berjaga-jaga di depan? Orang itu diam saja. Orang ini agak kurang ajar, saudara. Gak tahu manner. Sehingga siapakah tamu yang terusir itu? Orang-orang yang menghina anugerah Tuhan dengan tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan dengan sengaja. Seolah-olah ingin menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Seolah-olah anugerah keselamatan itu diberikan dengan murah, saudara. Tapi Roma 6 ayat 15 mengingatkan kita. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi saya cukup yakin ketika kita masih menghargai anugerah itu, ketika kita masih berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ketika itu juga undangan itu masih berlaku untuk kita, saudara. Karena saudara harus tahu, Roma 8 ayat 28-29 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah tahu kita mengasihi Dia, tetapi Allah juga tahu kita masih hidup di dunia ini. Kita masih hidup di dalam daging kita. Daging kita lemah, karena itu Ia memberikan Roh Kudus-Nya. Karena tidak ada orang yang bisa hidup di dalam kekudusan kecuali dengan Roh Kudus. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa ditentukan dari semula, saudara? Bahasa Inggrisnya ini jelas. For those God foreknew. Tuhan tahu terlebih dahulu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan, Dia tahu akhir hidup kita. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Dia tahu siapa yang berusaha untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dan itulah yang Dia pilih sebelumnya. Karena Allah kita Allah yang maha tahu. Dia lihat respons kita. Dia lihat hati kita. Ketika kita jatuh dalam dosa dan dengan hati yang hancur, kita mengakui dosa kita, kita ingin bertobat, saudara. Bahkan kita berusaha dengan segenap hati, setiap keputusan yang kita ambil, kita diskusikan dengan Roh Kudus. Dia turut bekerja dalam proses pengudusan kita. Sehingga suatu saat nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sehingga saudara harus yakin bahwa saudara termasuk bilangan yang terpanggil dan terpilih. Sehingga saudara enggak khawatir lagi. Karena iblis bisa menggunakan kekhawatiran itu untuk mengkondem kita. Kamu dulunya orang yang tidak benar. Kamu orang berdosa. Tuhan enggak akan mengampuni kamu. Itu adalah tipu muslihat iblis, saudara. Dosa kita, kejahatan kita sudah dibuang ke tubir maut. Hidup kita adalah hidup yang penuh kemenangan. Lalu yang kedua, Matius 25 ayat 14-30. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ketika Dia berikan talenta itu kepada setiap dari kita, minimal ada 1 talenta. Tidak ada orang yang terlahir tanpa talenta. Kenapa ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1? Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu seberapa berat kita bisa menanggung salib kita. Setiap orang punya salib yang berbeda. Kita nggak bisa menanggung salib orang lain. Yesus punya salib yang paling berat, saudara. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Karena itu jangan ada orang yang iri hati akan berkat orang lain. Percayalah, saudara, ketika saudara siap, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Karena ada orang yang ketika diberkati oleh Tuhan malah menjauh daripada Tuhan. Nah, ketika tuannya kembali, Dia tidak melihat berapa jumlah talenta akhir yang kita miliki, saudara. Yang 5 talenta diberikan 5 talenta sehingga mendapat 10 talenta. Itu dipuji oleh tuannya. Yang 2 talenta diberikan 2 talenta sehingga hanya punya 4 talenta. Itu pun dipuji. Sama seperti yang memiliki 10 talenta. Karena Tuhan gak lihat jumlah talentanya. Karena semua yang Dia berikan itu milik Dia, saudara. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Tetapi yang punya 1 talenta, seandainya ia menggandakan hanya 1 talenta, dia pun pasti akan dipuji, saudara. Tetapi karena dia egois, dia bilang, raja itu, tuanku itu adalah orang yang jahat. Ngapain aku gandain talenta? Dia enak-enakan pergi. Aku kubur, nanti aku kembalikan. Ketika itu juga ia dikutuki dan dicampakkan ke dalam maut, saudara. Saudara, kita harus punya persepsi yang benar. Setiap berkat, setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua adalah miliknya. Dengan telanjang kita dilahirkan, dengan telanjang juga kita akan berpulang kepada Bapa. Apa saja anugerah yang sudah berikan kepada kita? Yang pertama adalah waktu. Setiap orang diberikan waktu 24 jam.
Ada orang yang bekerja demikian keras, saudara, punya anak yang cukup banyak, tapi keluarganya bisa terpelihara dengan baik. Dia masih punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bahkan dia punya waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi ada orang, mungkin keluarganya anaknya hanya satu, tapi keluarganya berantakan. Tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan sebagaimana mestinya? Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, kesehatan. Banyak orang ketika sehat, mereka lupa akan Tuhan, saudara. Mereka hidup untuk bekerja. Dan ketika Tuhan izinkan mereka sakit, mereka baru mendekat kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka sakit berat, mereka baru bilang, Tuhan, seandainya Engkau sembuhkan aku akan melayani Engkau. Tegakah kita memberikan sisa-sisa hidup kita ketika kita udah gak sehat lagi, kita berikan untuk Tuhan? Bisakah kita berikan yang terbaik, saudara? Seperti Habel memberikan yang terbaik. Kain pun mempersembahkan, saudara. Tapi hanya persembahan Habel yang diterima. Karena Tuhan tahu siapa yang memberikan yang terbaik. Yang ketiga, berkat jasmani, uang, saudara. Kenapa doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya? Apakah standar Tuhan itu berkecukupan? Tetapi kenapa kalau kita lihat orang-orang yang diberkati Tuhan, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Salomo hidup berkelimpahan? Karena standar Tuhan itu berkelimpahan. Kok sepertinya kontradiksi, saudara? Karena Tuhan mengatakan kita harus menghasilkan buah roh. Self-control. Kita harus punya rasa cukup dan kita bersyukur. Ketika kita punya rasa cukup, ketika kita bisa mensyukuri berkat Tuhan, ketika itulah Tuhan akan berkati kita berlimpah dan berlimpah dan berlimpah. Karena Dia tahu kita diberkati untuk memberkati. Seperti yang punya 5 talenta itu. Yang punya 1 talenta terus bersungut-sungut sehingga talentanya diambil, diberikan kepada yang 5 talenta. Karena kepada yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Tetapi kepada yang tidak punya, yang terus-menerus bersungut-sungut, bahkan itu akan diambil daripada mereka. Karena itu Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, Allah memberkati Abraham berlimpah-limpah. Tapi Allah berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang keempat, hikmat dan pengetahuan. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan dengan IQ yang tinggi, dengan leadership, dengan kepemimpinan, dengan keberhasilan di marketplace, kita jadi pemimpin. Banyak orang yang respect sama kita, banyak orang yang mendengarkan perkataan kita. Apakah kita akan kembalikan semua itu, kemuliaan itu kepada Tuhan? Karena jikalau kita di hadapan umum kita mengaku bahwa semua yang kita miliki itu dari Tuhan, saya cukup yakin itu akan membuka mata banyak orang, terutama orang-orang di bawah kita, untuk berjalan makin lama makin dekat sama Tuhan. Tapi ketika kita anggap semua itu adalah kesanggupan kita sendiri, saudara, ketika itulah Tuhan akan mempertanyakan, bijaksanakah kita mempergunakan hikmat dan pengetahuan daripada Dia? Yang kelima, kecakapan atau skill. Ketika kita diberikan Tuhan kecakapan atau skill dalam hal lain, ketika kita pandai bermain musik, ketika kita punya suara yang merdu, ketika kita bisa mengajar, saudara, ketika kita bisa mementor orang lain. Ada anak-anak muda di luar sana, generasi-generasi Yeremia yang harusnya kita layani. Apakah kita sudah kembalikan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita pergunakan untuk kepentingan diri kita sendiri? Bagaimana dengan keluarga yang kita tinggalkan, saudara? Seringkali itu yang membuat kita khawatir. Oke, kita sudah menjalankan semua kehidupan kita dengan baik. Semua talenta sudah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita masih khawatir.
Bagaimana dengan anak kita yang masih kecil? Bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah jompo, saudara? Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara harus tahu, anak kita, keluarga kita, itu pun milik Tuhan. Mereka bukan hanya milik kita, karena itu kembalikan kepada Tuhan. Sejak kecil, bahkan sejak lahir, biasakan mereka untuk mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan. Saudara tanamkan bahwa mereka bukan hanya anak kita, mereka punya Bapa di sorga. Kita nggak bisa jaga mereka 24 jam, tetapi Tuhan bisa. Karena itu biarlah Roh Kudus yang terus-menerus menyertai mereka. Ketika mereka dalam kesulitan, ketika kita sudah dipanggil berpulang, mereka tahu mereka punya Bapa di sorga yang akan memenuhi semua kebutuhan mereka, yang sayang sama mereka. Mereka harus belajar melatih iman mereka sejak dari kecil, maka pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sehingga saudara nggak perlu khawatir. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan jaga mereka baik-baik. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Lalu bagaimana dengan kebutuhan mereka? Saudara, saya berikan tips dari saya, saudara. Saya ambil dari salah satu website yang cukup terpercaya. Bagaimana cara mengelola keuangan. Prinsip 10, 20, 30, dan 40. 10% dari keuangan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Kita berkati para hamba-hamba Tuhan. Para full-timer yang sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kaum-kaum Lewi, saudara. Biarlah kita boleh menjadi berkat buat mereka. Lalu 20%-nya saudara sisihkan untuk tabungan. Seumpama ada kejadian mendadak, darurat, saudara. Itu bisa dipakai. Jangan diutak-atik. Yang 30% saudara mulai cicilan. Cicilan rumah, kendaraan bermotor, pakai untuk asuransi kesehatan. Kalau bisa saudara kita punya hikmat, daripada sewa rumah lebih baik kita cicil. Gak perlu rumah yang besar, rumah yang cukup. Sehingga apa? Kalau kita sewa saudara, itu akan menjadi biaya yang habis. Tapi kalau kita cicil, suatu waktu rumah itu akan menjadi milik kita. Menjadi aset kita. Demikian pula dengan kendaraan bermotor. Tetapi saudara jangan cicil dari pinjol saudara. Itu sangat berbahaya. Saya yakin dan percaya ketika kita rajin, ketika kita berusaha keras, ketika kita jujur, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Karena kita mengasihi Dia. Ya. Usahakan asuransi kesehatan. Minimal BPJS. Sehingga ketika kita sakit, itu bisa di-cover. Ketika anak-anak kita sakit, itu bisa di-cover. Saudara jangan khawatir, saya bukan agen asuransi. Ya, tapi ini yang saya dapat, saudara. Kalau saudara sudah bisa cover asuransi kesehatan, mungkin saudara bisa cover asuransi tenaga kerja. Atau asuransi jiwa, saudara. Sehingga ketika kita ditinggalkan, ada uang yang cair untuk keluarga kita. Kalau saudara punya berkat lebih, asuransi pendidikan. Sehingga mereka tahu mereka bisa menyelesaikan sekolah mereka. Itu akan cair sedikit demi sedikit. Lalu kalau saudara punya berkat lebih lagi, saudara list semua properti saudara. Tabungan saudara, PIN-nya apa. Saudara beritahu pasangan hidup dan anak-anak saudara. Sehingga mereka nggak perlu lagi tanya-tanya punya asuransi apa, punya berkat apa. Itu semua sudah kita list dengan baik. Kalau saudara diberkati lagi saudara, alangkah bijaksananya kalau kita bisa sewa lawyer. Kita katakan kalau kita dan pasangan hidup kita suatu saat dipanggil nanti, anak-anak akan dapat apa dibagi rata. Sehingga nggak perlu ribut-ribut. Dan kalau kita berani, kita pun sudah beli tanah makam kita. Sehingga ketika kita dipanggil berpulang, anak kita nggak perlu ribut lagi mau beli di mana saudara. Semua sudah tersedia dengan baik. Sisanya 40% kebutuhan bulanan kita untuk dapur, biaya-biaya lainnya. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang berhikmat. Ya.
Hari ini kita belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Sang Raja. Yang pertama kita harus tahu, keselamatan itu adalah anugerah, bukan upah. Tidak ada orang yang layak mendapatkannya. Karena itu saudara gak usah timbang-timbang berapa banyak kebaikan yang sudah saudara lakukan, berapa banyak kekudusan, berapa banyak kebenaran. Saudara lakukan semua itu tulus untuk Tuhan. Setiap hari berjalan di dalam kebenaran, menyembah Dia di dalam roh, berpartner dengan Roh Kudus. Yang kedua, hargai anugerahnya. Keselamatan itu diberikan gratis, bukan berarti murahan. Dibayar dengan darah anak domba Allah yang tak berdosa. Dengan setiap tetesan keringat dan darahnya saudara. Karena Ia tahu tidak ada seorang pun yang sanggup membelinya. Karena itu hargai. Jangan sampai kita masuk kepada hyper grace. Jangan sampai kita menyalibkan Dia yang kedua kali. Dan ketika saudara sudah melakukan itu, jaminan keselamatan ada di tangan saudara. Sehingga saudara tidak perlu lagi khawatir. Yang ketiga, semua milik kita hanyalah titipan. Di dunia kita hanyalah transit saudara. Karena itu pergunakan sedemikian rupa dengan hikmat dan bijaksana. Lipat gandakan bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya untuk keluarga kita. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Uang kita, keluarga kita, talenta kita, kepandaian kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Jadilah manajer yang bijaksana. Yang keempat, ketika kita sudah menjadi manajer yang bijaksana, mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Kita bisa rest well with Him. Kita bisa tenang, kita bisa siap setiap saat kita hidupi seolah-olah itu adalah hari terakhir Tuhan panggil kita. Baik itu pelayanan di gereja, baik itu di marketplace, baik itu di rumah, kita lakukan yang terbaik. Karena hari itu akan datang sebagai pencuri, seperti pencuri saudara. Gak akan ada yang tahu waktunya. Yang masih muda bisa dipanggil, yang masih tua bisa punya umur yang panjang. Tentu kita semua berdoa, kita punya umur yang panjang. Tapi ketika kita hidup dengan iman dan dengan hikmat, Tuhan akan menyertai kita. Kita tutup di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Materaikan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami hidup tidak dengan penuh kekhawatiran. Karena Engkau katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Kami mau serahkan hidup kami, baik masa kini maupun masa yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan masa depan keluarga kami ke tangan Tuhan. Kami mau serahkan keluarga besar kami, orang-orang di sekeliling kami mau berkati mereka dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dengan waktu kami, dengan talenta kami, dengan harta kami, dengan semua yang Tuhan berikan. Kami mau kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga suatu saat nanti ketika Tuhan panggil kami yakin dan kami siap. Dan hamba-Mu mau berdoa Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang sudah setia mendengarkan firman-Mu, yang setia menanti-nantikan kedatangan-Mu. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Keluarga besar mereka Tuhan selamatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan keringanan. Mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Dan kami mau tutup ibadah ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tin Setiawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 28 September 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 28 September 2025 diadakan di
GBI-PRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI-PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BA. GBI Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI Elm Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Ibadah Ray Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI-PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI-PRJ. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI-PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI-PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI-PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.